Island Podcast berisi tentang cerita sehari-hari, dari yang berat sampai yang ringan. And always bring positive energy, dan disiarkan secara ringan oleh Gilang Adrian, Andri Sanali, dan Tian Usman. Hope you enjoy it. Banyak orang butuh kerja, jangan tanda kutip beli murah. Tapi sesuai standar saja. Ini buat teman-teman ya, nanti kita diskusi lah. Ya, diskusi. Saya share sebagai pembelajaran buat kita semua. Jadi, the problem is seorang good talent di bidang R&D butuh kerja karena company tutup di September 2020. Betul. Nyari kerja nggak dapat. Di satu sisi, ada owner company butuh head R&D. Nyari juga nggak dapat yang pas. Jadi nggak ketemu supply and demand-nya nih. Betul. Finally, mereka ini bisa bertemu dengan, dalam tanda kutip, dikenalkan via LinkedIn. Sang job seeker butuh kerja setengah mati. Owner juga butuh dia setengah mati. Ternyata sudah lama diincar, tapi baru kali ini berjodohnya. Jadi baru kali ini bertemu via LinkedIn. Iya, karena cinta mungkin. Waduh. Tapi karena pertimbangan dia butuh kerja, si job seeker ini butuh kerja dan ngotot harus kerja, maka owner ini juga akhirnya menawar dengan bayaran plus 35% dari salary yang harusnya dia dapatkan. Iya kan? Iya, betul. Dan si kandidat ini malah drop atau mengajukan dirinya sekitar 50% dari salary sebelumnya. Lanjut, Ndri. Ya kalau kayak gitu mah, ya terus apa nih? Dari mana nih? Ini tadi gue dari sampai sini nih. Oke, terus seseorang ini dia ngasih feedback ke ownernya untuk standarnya jangan diturunin. Ya. Karena ini posisinya head R&D loh. Yang strategis untuk long term. Ya, tapi benar. tidak digubris. Terus dia bilang head R&D ini resign karena diterima di perusahaan yang lebih baik dan kondisi lebih baik. Iya. Di retensi juga tidak mau dikasih lebih tinggi, juga menolak. Iya. Kayak gitu. Jadi Gimana? udah beres. Belum mana? Terus Lanjut tuh. kejadian ini karena butuh versus nggak butuh. Iya. Sekarang terbalik, penghematan yang ada tidak sejalan dengan return on investment yang seharusnya didapatkan. Wah, gila. Iya. Ini menarik nih. Kenapa menarik kalau menurut gue ya? Iya, kenapa? Karena seorang job seeker saat ini Kenapa? juga bukan kebutuhan akan uang ya. Cuman kebutuhan akan kesibukan mungkin. Akan sedikit jadi lebih besar. Iya. Jadi asalkan kayak gini. Apa? Even dia single ya. Berkeluarga lebih jelas butuh. Kalau yang single pun jadi mikirnya gini. Yang penting gue dapat bulanan. Istilahnya ketika gue di rumah atau WFH, he can do something gitu. Iya. Entah mungkin bikin podcast kayak gini. Iya. Tapi kan itu butuh uang. Entah untuk beli kopinya atau beli cemilannya apa gimana. Iya, atau buat beli apa kayak? Kuota yang paling standar. Iya, gorengan belum. Gorengan kalau lu cemilan-cemilan ya kan. Iya, korek kalau habis belum. Waduh, kacau. Kayak gitu sih. Nah, kalau menurut lu deh, masalah supply and demand di sebuah Kalau kantor. dari yang gue lihat mah, Hmm. ya sebenarnya posisi ini tuh posisi salah paham. Oke. Salah paham karena kenapa ya? Ya posisinya lagi nggak tepat aja ketika lagi pandemi kayak gini. Memang yang nggak bisa diduga ya, namanya perusahaannya tutup, terus dia butuh pekerjaan. Namanya butuh ya, namanya duit mah. Siapa sih yang nggak butuh loh? Betul. Gua Cuman setuju. kan dia nurunin standar dia itu kedepannya bakal jadinya image-nya dia tuh bakal segitu, ngerti gak? Oh, jadi ini lu lebih melihat di sisi si job seekers ya? Iyalah, dari sisi job seeker kalau menurut gua. Ntar ketika lu nurunin kayak gitu, ketika keadaannya sudah nggak ada pandemi ya, itu yang akan berat buat lu ngangkat kembali ke posisi lu yang awal. Oh, ke standar Iya. salary lu gitu ya, harga lu ya. Iya. Harga dalam konteks di sini salarinya dia. Iya betul, Oke. salary-nya. Tapi kalau dipikir secara semuanya ya, Iya. lagi pandemi kayak gini, drop ke 50% itu terlalu jauh. Oke. Ya udah paling benar tuh 30 sebenarnya. Berarti yang ditawarin dari si perusahaan sebenarnya udah benar menurut lu. Udah 35% dari salarinya dia di Betul. drop. Betul. Oke. Kalau menurut gua itu udah benar. Cuman kenapa dia itu sampai berpikiran 50? Ya, biar nyantol. Enggak juga cuy, karena perusahaan itu kalau emang udah tahu kinerja lu, apalagi track record lu nih, udah tahu nih pernah megang apa aja, dan dia tuh udah pernah, maksudnya lu pasti bakal ketemuan lah, atau enggak
Zoom lah buat interview kan udah pasti. Iya, Itu dari pembicaraan lu berdua aja si owner sama si job seeker. Itu kalau memang udah ada feel dan dia tahu sama-sama skillnya kayak gimana, pekerjaannya kayak gimana, job desk kayak gimana. Gue yakin dia mungkin yang tadinya ngasih drop 35%, kalau memang dia klik bisa dia turunin lagi cuma 25% doang. Oke. Bisa, kenapa enggak? Cuman kan masalahnya dia mikirnya terlalu takut kalau buat 35% takutnya gue gak diterima gitu Iya. kan. Gue dropin aja 50%. Tapi pasti ada pemikiran kayak gitu. Tapi kalau menurut gue jangan sih. Tapi itu dari segi gue ya. Itu dari segi gue. Kalau gue sih tetap gue patok segini. Tapi gimana ya? Gue ngerti sih keadaan kayak gitu. Dia butuh pekerjaan ya. Kita nggak tahu dia butuhnya buat apa ya. Iya benar. Sekali lagi, tapi kalau secara garis besar, kalau pribadi gua nggak mau sampai segitu banget nuruninnya. Tapi kalau memang dengan caranya dia buat nyantolin perusahaan kayak gitu, fine aja sih. Iya. Sebenarnya karena kan dibalik lagi kita nggak tahu backgroundnya dia itu butuhnya seapa. Iya benar. Maksudnya needs orang itu beda-beda. Betul. Kalau dia minta turunin drop 70%. Pertama, kita nggak tahu kebutuhan dia. Kedua, kita tuh nggak tahu standar gaji dia. Kalau gaji dia 40 juta, minta turunin 70%. Berapa? Iya sih. Masih Lumayan buat orang-orang kayak kita, cu. Iya. Ya emang menurut dia ya apalagi dia jabatan manajer ya. Iya. Manajer ini kayaknya nggak mungkin deh digaji 10 juta. Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. R&D staff aja bisa kalau di perusahaan yang internasional ya. Itu 13-15 pasti kena. Mungkin ya. Sekali lagi di internasional, nggak semua kayak gitu. Iya, berat nih. Kenapa? Kalau gue ngeliat dari sisi perusahaan deh. Perusahaannya apa? Iya, gue dari sisi pebisnis. Gimana? Kalau menurut gue gini, dari sisi pebisnis pun sebenarnya Iya. eloknya entah ini benar entah enggak ya. Ini menurut gue Iya. eloknya adalah dia harus tahu dulu menurut gue yang di needs perusahaan long term atau short term atau cuma diisi doang. Kalau dari yang tadi kita baca, itu dia butuhnya long term. Kalau dia butuhnya long term, harusnya dari perusahaan menurut gua, dari kita sebagai owner atau pebisnisnya, kita harus tahu gimana caranya. Taruh deh dia masukin 50% dari harganya dia. Oke, misal kita ambil 50%. Tapi kita lihat dulu evaluasi dia selama 3 bulan. Begitu misalnya kinerja head R&D ini lebih baik, better, ya udah balikin lagi ke standarnya dia. Oke, kayak gitu. Kalau menurut gua, karena posisi pandemi. Karena posisinya pandemi. Oke. Begitu kita sebagai pebisnis masih dapat orang yang kompeten, kompatibel dengan apa yang kita pengen, sebenarnya itu udah worth. Udah worth banget. Karena yang dikhawatirin kalau gue sebagai pebisnis, intinya kan menurut gue ada seorang pebisnis. Ada orang yang mikirin quality, ada orang yang mikir quantity. Pasti. Ya kan? Pasti. Kalau menurut gua, orang yang berpikiran head R&D harus bagus, itu pasti mengutamakan quality. Jelas lah. Sedangkan untuk quantity, dia akan pergi ke head sales. Gimana caranya quantity jadi lebih baik dengan quality yang bagus. Iya. Gitu dong. Nah, dia nyari head R&D, otomatis ini si perusahaan mungkin menurut gua memikirkan quality yang bagus kayak gimana. Namun, ya balik lagi. Gue sebagai pebisnis selama gue kuliah bisnis pun gimana caranya kita menekan biaya sebesar-besarnya, menghasilkan produk sebagus-bagusnya, output yang bagus sekali malah. Untuk penekanan terlalu drastis mengeluarkan quality yang bagus itu sangat tidak mungkin. Kalau penekanannya drastis, Iya sih. udah nggak bisa ditutupin tak. Sebenarnya pebisnis juga ngerti, cuman ya gimana caranya cost itu jangan terlalu besar kan. Iya, kalau diatur cost tidak terlalu besar bisa, pasti bisa, nggak mungkin nggak. Bisa sih kalau menurut gua. Karena masalahnya gini, begitu kan ada juga sih dari kayak orang menurut gua nggak usah jauh-jauh, nggak usah kita ngomongin si orang tadi, si person tadi. Kita aja kadang-kadang sometimes kita off dari suatu kerjaan. Iya. Apaan aja deh yang dulu masuk, karena ketika kita udah masuk di suatu kerjaan itu biasanya over soal kerjaan akan lebih banyak. Iya betul. Nah mungkin kenapa dia nurunin diri dia sampai 50%, ya mungkin emang pengen jadi tempat loncat ke tempat yang lain. Itu masuk akal kalau itu. Karena pekerjaan ini yang dia kenapa mikirin 50% dropnya terlalu jauh dari standar dia. Kalau buat gua itu lebih masuk akal.
dia mikir karena pandemi ini perusahaan ini masih bertahan, nggak apa-apa gue turunin drop dulu. Iya, Ketika pandemi udah kelar, gue bakal loncat dari sini dan gue bakal ngelebihin dari standar gue. Iya, karena logikanya orang pekerja nggak mungkin tak mau loncat ke perusahaan dengan salary yang sama-sama aja. Oh ya, itu dia. Itu yang ada di otak gue ketika gue baca itu tadi pagi sih. Iya, karena nggak mungkin. Kalau menurut gue mungkin strateginya dia tuh seperti itu. Iya. Mungkin sekali lagi ya. Ya, mungkin kayak kayak gitu. Mungkin. Tapi ini bahasan menarik. Kenapa? Karena yang pertama kita lagi kerja kan. Kita juga seorang job seekers gitu loh. Betul. Walaupun kita sudah kerja dalam tanda kutip di tempat yang bisa bikin kita nyaman. Ya, Bukan nyaman sih, lebih ke apa ya disebutnya ya? Ya. Aman lah. Dalam Ya, pandemi safe. ini kita masih aman lah. Masih ya, semua masih terkendali. Masih lah. terkendali, ya kan. Tapi kita juga tetap pada dasarnya dulu ada seorang job seekers. Ya, Iya, kita betul. datang ke Kita apa? Perusahaan. Iya, Ke kalau gedung. yang, Apa? aduh, Kapan? yang Ke restoran. Isi Ya, yang isinya tuh orang lagi lamaran kerja itu apa dan namanya dulu? Gua lupa. Apaan? Hall gitu. Ya gedung. Enggak, tar dulu. Apaan? Job fair. Oh, Job Fair. Oke. Job fair, Tapi kan job Job Fair fair. udah nggak ada sekarang. Itu dia kan susah. Iya, gara-gara virtual juga Job Fair tapi kayaknya. Iya, kita datang ke job fair, bawa CV, kita juga ngerasain Bawa itu semua. air juga. Iya juga itu. Bawa bener. tas, bawa sepatu. Ada. Ya. Pokoknya kita juga sempet kayak gitu. Gue juga sempet di offer beberapa perusahaan, cuman karena gue pengen pengalaman pertama kerja gue itu. Harus good mungkin. Iya di company yang Yang enggak, cukup lah. Iya yang cukup lah gitu. Kalau dibilang proper enggak. Iya enggak proper juga. Maksudnya Enggak juga. Cuman ya ya ketimbang lu kerja di bagian ini, divisi ini, iya. mending ya di sini. ini gitu. ya betul dengan job desk yang nggak begitu banyak juga. Iya, nggak begitu banyak sih memang. Ya lumayan lah kalau dibilang job desk nggak begitu banyak, tapi kita cukup multitasking guys. Iya cukup multitasking betul. Dan percayalah multitasking itu merusak otak. Iya. Ya, jadi sebenarnya karena kita jadi nggak punya spesialis, itu specialty, itu nggak ada dia yang specialty-nya. sebenarnya yang gue pengen bahas tuh sebenarnya multitasking. Soalnya gimana ya kalau dari yang gue lihat ya, kenapa orang gaya-gaya Eropa, Jepang, dia itu lebih ke spesialis. Ketika udah di divisi ini, dia itu pasti ngerjain soalnya ya itu aja. Iya sih. Enggak kayak nih lo di divisi ini terus lo ngerjain juga nih nyerempet bagian administrasi. Sebenarnya itu salah. Bukannya berarti lu nggak boleh nambah ilmu, tetapi salah. Karena kenapa? Justru yang kayak gitu itu yang merusak otak. Multitasking itu merusak otak. Kalau gue sih gini, kalau menurut gue ya soal multitasking, multitasking dalam artian kalau kita lihat dari kultur kerja, iya kan kultur kerja lah, Jepang, Eropa atau US lah, itu memang beda menurut gue. Iya. Asia aja yang beda itu ya Jepang. Gue nggak tahu ya kultur kerja Korea kayak apa sejauh ini. Karena di Ciawi juga banyak Orang Korea. pabrik-pabrik Korea ya kan. Pabrik lem. Itu Korea. waduh. Itu tuh ya kita harus dituntut multitasking. Cuman ya mungkin kasarannya kayak gini lah. Dalam satu kali berenang lu bisa Dapat jalan 3 pulau, why not? Kenapa enggak? Iya, cuman mungkin dari kitanya sebagai yang merasakan di sisi multitasking harus bisa mengkotak-kotakan di otak kita, oh ini larinya ke sini, ini larinya ke sini, ini Tapi larinya ke sini. kalau lebih dipikir lebih dalam ya, fungsi kerja otak tuh nggak kayak gitu. Iya sih mungkin ya. Kenapa Albert Einstein bisa jadi ilmuwan? Karena dia itu nggak multitasking. Karena dia dari dulu konsisten, dia belajar fisika terus sampai mati. Iya sih. Mana ada dia belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris kagak. Ya kan analoginya memang ketika kita sakit jantung lebih percaya ke spesialis jantung apa dokter umum kan Ya gitu jelas. dong. Kan gitu dong. Sebenarnya ya analoginya. Iya. Ya cuman kalau menurut gua kalau gua kan ngeliat dari sisi pebisnis ya. Ketika gua punya Lu memanfaatkan kan berarti. bukan memanfaatkan dong. Ketika gua punya karyawan gua yang multitasking, ketika dia keluar dari tempat gua, Iya. ya kan dari perusahaan gua, ya Dia bisa ngelamar di bagian mana aja. Tapi kan itu jadi gimana ya? Ketika nih contoh dia itu bagian divisi legal. Terus dia itu bisa belajar administrasi dan produksi. Ketika dia loncat totonya jadi administrasi, lu nggak sedih? Ya disesuaikan dengan salarinya lah. Yang dilihat salarinya dong. Oke, disesuaikan dengan salary. Tapi setinggi-tingginya administrasi nggak mungkin setinggi-tingginya legal. Dari tingkat kesulitan divisi sudah berbeda. Ya tapi kan gini dong. Cara ngeliatnya kok kita jadi debat ya gue. Tapi kan emang benar Oh, secara iya, nggak bener sih. langsung gitu. Tapi gini.
oke dia di legal. Hmm. Dia juga main di admin produksi, dia juga sempat main di admin Iya, pokoknya. dan produksi gitu ya. Iya. Gue jadi ngeliatnya gini, begitu dia di interview soal legal, dia bisa menjabarkan lebih luas lagi. Iya sih. Iya dong. Iya, betul. Sekarang finance. Kalau dia belajar tentang finance cuman account receivable atau yang kayak gimana-gimana, Iya. ternyata dia ada pajak dan dia nggak belajar, dia nggak ngambil sertifikasi brevet atau gimana, kan dianggapnya ini anak monoton, ngerti gak sih? Nah, Kalau tapi menurut gua, tapi kalau dia bilang saya sedikit-sedikit belajar tentang pajak pak, ini soal misal finance ya, iya betul. saya sedikit-sedikit belajar soal pajak, saya juga ada sertifikasi brevet pajak, cuman memang grade-nya apa? Masih rendah atau Iya. gimana? Iya. Ya udah nanti begitu gua nih sebagai yang baca CV-nya dia, oh nih anak bisa nih, Itu gua jadi- bimbing. Iya dong. Oke, tapi kan itu jadi kagak nentuin spesialis. Nah, ini balik lagi ke perusahaannya kayak apa. Begitu gue dapat orang yang kayak gini, gue dalam artian dapat dua keuntungan, dua advantage dari satu karyawan menurut gue. Iya. Dia bisa A, dia bisa B. Tapi ya, Tinggal lu arahin mau kemana? iya, tapi yang jangan sampai tuh gini. Karena ada omongan atasan gue kemarin pas gue briefing, Hmm. pas gue meeting, dan gue seneng omongan dia. Dan gue nggak nyangka keluar dari mulut dia sih. Iya. Maksudnya secueknya dia ternyata berpikir sampai segitunya. Iya, gua dengar tuh. Bagus sih itu. Buat Iya. atasan gua ya good lah. Iya. Ngopi-ngopi bareng kapan? Karena dia bilang gini, sebenarnya kalau kerjaan yang kita sekarang lakuin itu, kalau di perusahaan lain itu memang kalau orang yang bisa multitasking itu salarinya lebih besar. Nah dari situ kan konteksnya masuk dong dengan apa yang kita bahas. Dia saat udah ini. udah mulai nyenggol-nyenggol. Iya, maksud gua kalau kita multitasking memang harusnya salarinya lebih sedikit lebih besar dari orang yang spesialisnya cuma satu. Betul. Gua ngerti soal itu. Nah. Tapi ketika persoalan yang sulit, orang yang multitasking nggak sedalam orang spesialis. Ya tapi dia bisa menangani hal apa aja, minimal dia bisa tangani dulu dong bro. Iya. Input dari luar dia bisa olah dulu sebelum misal dieskalasiin ke user atau gimana. Ya, Berarti itu gaya staff dong. Bukan gaya atasan. Karena atasan itu spesialis. ya nah, ya itu kan enggak, itu kan mendidiksi kita yang sebagai multitasking ini agar nanti pada saat di atas dia Kita udah tahu jalannya gimana problemnya aja, kayak gimana di problemnya bawah. kayak gimana aja. Jadi kayak dari A, B, C, D, E, F, tek, oh gue udah tahu. Tapi gue prepare lebih gue ngambil orang yang dia itu basicnya spesialis dan dia itu udah pernah kerja di bagian itu. Ketimbang lo tuh dari general bet tiba-tiba walaupun gue tahu nih lu general, lu tahu nih pengalaman lu banyak, tapi tiba-tiba naik. Tapi gue yakin pola pemikiran spesialis sama yang biasa beda. Iya sih, Beda, nggak bisa dipungkiri. nggak bisa dibohongin sih. Iya, nggak bisa dibohongin coy. Karena orang spesialis itu walaupun penanganannya mungkin ya nggak secepat orang yang general, Ah, tapi dia tahu cara ngenakin anak buahnya, ngomong ke anak buahnya, cara gituin customernya, harusnya gimana dengan prosedur tuh yang supaya image perusahaan lu tetap bagus. iya sih. Kalau itu gue setuju sih. Itu nggak bisa dipungkirin karena kalau orang general belum tentu mikirnya itu, pasti dia cuma close case kelar tanpa dia tahu impactnya ke perusahaan tuh harusnya gimana. Kalau gue mikir karena spesialis itu pasti jajan kayak gitu. Nah kan maksud kalau menurut gue balik lagi ya. Ini kita jadi debat nih. Kalau gue salah satu orang yang percaya multitasking itu bagus. Ya kalau gue merusak otak. Kalau gue percaya kenapa itu bagus, karena ketika nanti kita nge-explore, ini udah 38 menit ini. Iya. Kita nge-explore di tempat yang lain, Itu akan Itu- berguna. kayak udah dapat pengayaannya gitu. Kalau di semester 1 kuliah kan ada Kalau pengantar. buat gue malah terbalik. Kalau ketika lu di kerjaan, lu seharusnya jadi spesialis. Ketika lu mau belajar apapun, lu bisa dapat di luar. Dengan yang lu masukkan, kita nggak perlu terlalu dalam. Di pekerjaan tuh kita harus dalam. Tapi kalau di luar itu kita belajar tipis-tipis. Enggak, maksud gue, lu 100% di divisi lo. Enggak lu Tapi begitu disuruh multitasking, lu tidak menolak itu gitu, ngerti gak sih? Iya, kalau sekarang Karena pasti ada ilmunya. pasti ada ilmunya. Enggak, Cuma mau pandemi nggak pandemi menurut gue kayak gitu. itu kultur Indonesia memang kayak gitu. Iya, bukan iya sih kak, Indonesia memang gitu, bukan ya. Cuman lebih banyak advantage-nya kalau menurut gue. Kalau di SWOT itu lebih banyak strength-nya daripada weakness-nya. Kalau menurut gue. Bener sih, secara nggak langsung kayak gitu memang. Tapi
kalau yang dari gue lihat ya, gue pernah dapet HRD. Dia itu salah satu ya HRD keren sih, gue bilang dia S3 psikologi industri. Dia bilang kayak gitu ke gue, ketika lu dia kan kampusnya di Jerman ya. Dia bilang sama gue, ketika lu kerja di Jerman, lu nggak punya spesialis atau sertifikat spesialis, itu akan membingungkan mereka. Iya. Perusahaan yang mau hire mereka. Gue pernah dengar. Karena ketika saya bisa ini, toh nol besar, lu nggak ada bukti tertulisnya mana? Iya, sertifikasi itu. Iya, karena orang mau jadi spesialis itu nggak gampang, cuy. Nah itu, ngerti gak sih? Itu the thing is itu. Iya. Untuk jadi spesialis itu kan sulit. Iya. Sedangkan kita sebagai job seeker saja, gue ngakuin apa aja yang ada ya gue hajar dulu aja. Karena kebutuhan. Iya dong. Iya betul. Nah, jadi kalau gue melihatnya gini, ketika lu bisa multitasking, at least Itu akan dari locker yang tersedia, lu bisa dapat apa aja. Betul. Tapi jangan sampai melupakan juga kalau lu pengen jadi contoh, gue dulu punya teman namanya si Syakur, dia pengen banget ngelanjutin studinya dia karena dia anak teknik geografi. Keren. Dan dia bilang, gue pengen banget dapat sertifikat K3 untuk ngelanjutin gimana caranya gue dapat kerjaan di teknik geografi itu. Iya. Dan menurut gue itu bener. Tapi pada saat dia menuju ke sana, dia tetap harus bisa multitasking dong. Di Iya. finance dia harus ngerti dalam artian biar bisa memenuhi idealisnya dia gitu. Betul. Kalau itu nggak salah kalau menurut gua. Cuman kan yang namanya mengerti itu pasti kalau multitasking dalam artian gua gini loh. Lu boleh kerjain apa-apa. Tapi please jangan terlalu dalam. Lu harus fokus Lu harus tahu pada saat di hire lu jadi apa gitu. Iya, itu gua setuju. Lu harus tahu misalnya ketika lu mau fokus masuk divisi SCM nih, supply chain management. Ya itu yang toh lu harus dalamin dan lu harus dapat sertifikasi walaupun ada bagian administrasi dikitnya yang ngetik-ngetik gitu. Enggak masalah lu tipis-tipis. Itu mah sekadar kenanya gimana sih kulit-kulitnya aja nih kalau misalnya ini atur produksi gimana? Wah, gua nggak tahu. Atur produksi kayak gimana. Tapi kalau lu bikin jadwalnya, cuman caranya kayak gini aja nih. Iya, mungkin lu ngerti. Iya, cuman gak terlalu dalam yang baiknya kayak gimana. Tapi lu ngerti dikit. Iya. Tapi kalau dibilang SCM, jangan sampai ketika lu masuk SCM lu lupa sama SCM lu. Iya, karena spesialis itu tuh penting, coy. Karena di Eropa kayak gitu. Yang gua tahu sekali lagi di Eropa tuh kayak gitu. Ketika lu masuk di bagian divisi yang memang seharusnya lu kerja di situ, ya lu mungkin kalau di luar gua nggak tahu ya, itu bakal kena bagian administrasi juga. Karena kan di Indonesia secara nggak langsung ya, kalau lu divisi apapun pasti administrasi kena. Iya sih. Ya bagian bikin apa gitu, kenapa? Karena pasti ada andil bantu gitu. Iya, karena kalau yang dari gue lihat ya di sana itu, tapi belum tentu bener juga ya. Ini dari gue yang gue lihat ya, lu bagian lu legal, ya udah lu kerjaan legal. Lu kalau misalnya gue butuh surat berita acara, lu punya administrasi di legal, tinggal bilang gue butuh berita acara, tolong bikinin kayak gini. Ya lu tau kerjaan legal, fokus tentang divisi lu, gimana perusahaan tetap kayak gini. Perkembangannya kayak gimana di legal itu. Iya. Oke. Kalau menurut gue harusnya kayak gitu. Buat daya pikirnya bukan harusnya kayak gitu ya. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Iya, memang kan tadi balik lagi ke analogi yang awal. Kalau ada lu sakit jantung, ada spesialis jantung sama umum kan lu pasti ambil spesialis jantung. Ya jelas lah, karena yang lebih dipercayai ya orang yang kayak gitu. Maksudnya orang ya gue tahu lu ahli dalam ini. Mak nih buktinya ada sertifikasi. Nggak mungkin lah lu dapetin sertifikasi ini secara gampang. Iya benar. Nggak mungkin. Gue setuju. Dan satu lagi, hati-hati, sertifikasi bisa dibeli di Indonesia. Waduh, jangan deh kalau kayak gitu. Karena gue dapet ilmu. Itu akan menentukan sih kualitas si individunya sih. Iya, itu kan? Jadi kayak gitu. Karena di luar negeri lu lihat di LinkedIn juga banyak yang nge-share dia habis dapet grade A sertifikasi Google. Engineer apa. Itu kalau menurut gue itu orang-orang hebat. Karena Google ngeluarin sertifikasi nggak mudah anjing. Iya benar. Nggak mudah, yang nggak mungkin ya bukan profesional, bukan. Udah pasti profesional auto. Iya benar. Nggak Terakhir mungkin kalau dari gua ya, sebelum kita penutupan ya. Iya. Tadi gua mau ngomong lupa. Terakhir mungkin kalau dari gua, jangan lupa mandi. Aduh anjing gua ngomong lupa. Iya. Gara-gara lu ngomong mulu. Jangan lupa mandi. Apa? Gimana? Ya udah deh nanti aja. Gue lupa. Tadi udah ada di otak gue nih, gue mau ngomong kayak bagus gitu kan. Lupa lu. Lupa gue. Besok catat dulu anjing. Iya benar deh. Coba gue ingat-ingat. Oke, masih nggak dapat. Ya udah. Ya udah guys, buat teman-teman yang job seekers juga atau yang butuh guidance akan milih kerja di mana,
lu boleh deh dengerin ini dan kita diskusi di Instagramnya @islandpodcast juga boleh nanti dari gua, Andri atau Tian akan ngebalesin DM lu. Ngebales kalian. Iya. Dan kita juga masih ada program, jadi udah ada beberapa BLT. Program diet juga. Waduh. Jadi kita ada beberapa masuk teman-teman yang memang mau di-share lagi soal bisnisnya. Bisnis manajemen. Udah ada sekitar 500 orang. Oh, enggak dong, 5.000. Udah 5.000. Udah ada 5 orang yang akan di-share lagi. Jadi buat teman-teman yang ngedengar podcast ini mungkin pengen di-share juga boleh langsung di DM aja ke Island Podcast, nanti akan kita kasih formnya. Iya. Di masa pandemi ini kita cuma bisa membantu seperti ini karena ya walaupun engagement kita nggak sebagus mungkin selebgram atau gimana, tapi istilahnya kita bisa membantu. Setidaknya kita bisa membantu walaupun sedikit. Iya, oke. Yo man. Udah tutup kali ini ya? Tutup lah. Ya udah, gue Gilang Adrian. Gue Andres Anali. Bye, ciao. See you. Island Podcast available on Spotify, Google Podcast, and Apple Podcast.